Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani muda dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya di channel Muda Lembang Bertani. Alhamdulillah, di genggaman saya saat ini adalah brokoli yang ukurannya itu besar banget. Lihat sampai nggak ketutup sama kepalan saya. Luar biasa super. Jadi hari ini adalah hari panen brokoli kita yang sudah memasuki usia 62 hari, teman-teman. Di usia 62 hari ini adalah merupakan hari panen kedua. Kemarin hari Sabtu kita telah melakukan pemanenan pertama. Yang hasilnya itu karena kami tidak sempat video ya, jadi saya langsung sampaikan saja. Dari pemetikan pertama kemarin itu, alhamdulillah hasil panen yang dihasilkan itu sebanyak 91 kilo, teman-teman. Berarti total semuanya tidak sampai 1 kintal. Itu karena biasanya di pemetikan pertama itu cenderung lebih sedikit. Nah, nanti di pemetikan kedua inilah insya Allah akan lebih banyak. Oke, selengkapnya kita akan coba cek lagi ke lapangan seperti apa review ukuran brokoli kita yang hari ini telah masuki usia 62 HST dan merupakan pemanenan kedua. Stay tune terus di channel Muda Lembang Bertani dan jangan lupa untuk like, komen, lalu subscribe. Nah, sahabat petani muda, lihat ini dia hingga saat ini sudah jam menunjukkan pukul setengah 9 kurang. Hasil panen kita sudah hampir setengah kontainer. Dan ini terlihat sekali ukurannya besar-besar. Warnanya juga sangat segar, teman-teman. Tuh lihat. Ini kalau saya bongkar lagi nih, ntar acak-acakan lagi. Panen kan? Ukurannya super sekali, teman-teman. Dan nih di hari ini dipanen oleh 3 orang. Ini kalau kita timbang satu brokoli ini kira-kira mencapai berapa kilo? Nyampe 1 kilo? Nyampe ya. Nah, ukuran brokoli segede gini rupanya sampai 1 kilo, teman-teman. Bayangkan jika dari 3000 pohon per pohonnya itu mencapai 1 kilo, kira-kira berapa kintal hasil panen kita. Cuma nampaknya tidak semuanya 1 kilo. Ada juga yang memang bobotnya itu padat, berat, cuman ukurannya lebih kecil ada. Seperti ini, teman-teman. Lihat bentuk crop pada setiap tangkai brokolinya saja itu ukurannya cukup besar. Kalau tumpukan-tumpukan seperti ini nih, namanya saya nggak tahu apa disebut apa istilahnya. Cuman terlihat banget padat, teman-teman. Selain itu juga segar. Apalagi sekarang cuaca sedang baru saja diguyur hujan. Jadi brokoli yang dipanen itu terlihat lebih segar-segar dan basah karena terkena embun dan air hujan. Lihat. Tuh. Kalau kita lihat ininya batang brokolinya tidak ada yang pecah-pecah. Ini salah satu dari manfaat obat-obat yang sudah kita aplikasikan selama masa-masa perawatan dan perlakuan yang kesemuanya sudah dibahas secara tuntas dan menyeluruh pada video-video sebelum ini. Oke, selanjutnya kita akan coba keliling ya. Cuman harus pakai kresek, teman-teman, lihat tuh. Jadi pakai underrok gitu. Karena banyak embun, basah. Jadi kalau tidak pakai underrok, tidak pakai kresek, bisa-bisa kuyup celana basah. Tuh, luar biasa. Naon mana? Hah?
Nah teman-teman, ini salah satu pohon yang baru saja dipetik atau dipotong untuk pemanenan kedua. Nah terlihat banget di sekitar tanaman atau di sekitar bekas tunas utama. Terlihat ada di sini sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tunas lainnya yang ke depan. Setelah dilakukan pemanenan ini, di esokan harinya kita akan langsung memberikan booster lagi berupa pupuk kocoran kepada tanah, yang mana nanti akan ada obat tambahan yang insya Allah obat tersebut akan kita bahas secara tuntas dan menyeluruh pada video-video setelah hari panen ini, karena memang episodenya berbeda antara pembahasan tentang obat dan perawatan ataupun perlakuan dengan video seputar hari panen. Namun yang saya lihat hingga hari ini, tunas-tunas di beberapa pohon yang sudah dilakukan pemanenan itu terlihat cukup banyak. Tadi setelah saya keliling itu ada yang dominan di angka 3, ada juga yang 4 tunasnya itu, ada juga bahkan 5 seperti yang saat ini ada di hadapan teman-teman. Nah, adapun teman-teman interval pemanenan yang biasa kita gunakan di sini adalah interval 2 ke 3. Artinya jarak 2 hari setelah periode pemanenan tertentu akan dilakukan panen lagi di hari ketiganya. Ini tampaknya brokoli yang seukuran seperti ini sudah cocok hari ini dipanen, namun jika dibiarkan 2 hari lagi ini juga bakal lebih cocok, lebih kriuk dengan ukuran yang mungkin lebih maksimal. Nah, ini adapun yang ukuran seperti ini biasanya nanti dilakukan pemanenan pada fase pemanenan. Kalau sekarang itu ada kedua, berarti ketiga, fase pemanenan keempat nanti teman-teman. Adapun yang seperti ini sudah bisa dilakukan pemanenan pada fase ketiga. Artinya setelah ini teman, setelah panen di batch ini. Kita akan coba telusuri lagi dan akan coba kita taksir berapa kira-kira nanti hasil panen pada batch ketiga. Untuk hari ini saya lihat progresnya cukup membanggakan gitu ya, karena banyak sekali saya lihat brokoli yang dipanen di musim atau di fase panen kedua ini. Nah teman-teman, ada penampakan nih brokoli yang roboh. Lihat tuh, saking beratnya satu pohon brokoli itu bisa roboh seperti ini teman-teman. Mungkin bobotnya terlalu berat. Lagi-lagi saya katakan mungkin ini bagian dari progres perawatan dan perlakuan yang selama ini kita berikan. Seperti itu teman-teman. Ini sepertinya cukup mengkhawatirkan ya. Khawatir itu tanahnya itu roboh nanti. Tapi tidak apa-apa, hari ini akan dilakukan pemanenan sehingga nanti ini akan kembali tegak, mungkin kalau bisa ditegakkan. Tapi kalau tidak ya biarkan saja seperti itu, karena memang juga tidak terlalu berbahaya. Tuh, sampai roboh gini teman-teman, saking beratnya. Satu sisi tanahnya juga mungkin ini karena di samping terlalu ke tepi, kurang kuat tanah yang di samping molsanya. Tuh, luar biasa besar. Dan ini mungkin yang bikin berat sehingga tuh tanahnya rungkad teman-teman. Banyak sekali yang roboh ini bagian sini. Apalagi bagian sini ini cukup rimbun nih, tambah sama rumput. Nah, alhamdulillah dalam setengah jam 15 menit ya tadi Mang. Udah dapat satu kontainer. Hah? Nah, dalam 15 menit nih sudah dapat satu kontainer penuh teman-teman. Luar biasa. Ini sudah saatnya diangkut emang ya? Iya. Pemakingan tuh. Luar biasa nih tingginya. Penuh banget. Ini juga nih dalam 15 menit
2 kontainer sudah di packing dan siap untuk diangkut teman-teman. Ini untuk pembungkusannya direkomendasikan pakai kertas seperti ini ya, supaya nanti si brokolinya itu kering, airnya jatuh, embunnya jatuh dan tidak cepat busuk seperti itu teman-teman. Dalam 15 menit sudah dapat 2 kontainer. Kalau kemarin itu 91 kilo dengan jumlah kontainer itu ada 2 dan setengah karung. Kali ini kita lihat akan berapa banyak hasilnya. Untuk sementara 2 kontainer sudah didapat. Ini baru separuh kebun teman-teman. Kira-kira nanti bakal dapat berapa kontainer dan berapa karung. Tonton terus sampai akhir video karena akan diliput hingga tuntas beres panen di batch kedua. Nih teman-teman, kalau mau tebak kira-kira satu kontainer ini isinya berapa kilo nih. Udah kontainer sudah diangkut. Dan hingga kemarin yang saya dapat itu informasi bahwasanya harga brokoli itu berada di angka 10.000 teman-teman. Nah ini dia kontainer ketiga, siap untuk dipenuhi lagi. Luar biasa tuh, ini bikin saya jadi lapar ini. Lihat brokoli segede-gede gini, luar biasa ukurannya, ini super banget, hijaunya tuh seger, ditambah lagi sekarang cuaca sedang hujan, sedang mendung, jadi ya menambah kesegaran. Cuman resikonya ketika panen di musim hujan seperti ini basah teman-teman. Tuh lihat, meskipun saya pakai kresek ternyata kreseknya itu kependekan, ini tetap kuyup. Jadi saya sempat ikut ngangkut ya beberapa brokoli yang ada di tengah-tengah kebun yang sudah dipanen. Tadi saya sempat ikut ngangkut, cuman saya nggak sempat ikut memetik atau memotong pertangkainya itu karena khawatir nanti patah si tunas-tunas yang ada di sekitarnya. Nah kalau tadi kita temukan itu ada yang 4, 3, bahkan 5 tunas-tunas yang tersisa itu setelah pemanenan pertama. Ini ternyata di satu tunas ini ada yang tersisa hanya 2 tunas calon panen saja teman-teman. Tapi terlihat banget walaupun 2 ini sepertinya nutrisi yang diterima itu cukup maksimal, sehingga ukurannya itu sangat besar dan kalau digoyang-goyang kokoh ini. Dan juga serasi teman-teman, seperti itu. Nih kalau yang di sampingnya ini walaupun dia lebat tapi ya kecil-kecil teman-teman. Nanti ini akan menjadi tunas yang pada periode berikutnya akan dilakukan pemanenan sampai mungkin 1, 2, 3, 4 sampai 4 kali dan 5 kali setelah dipanen 1 kali pada batch pertama kemarin teman-teman. Seperti itu. Semoga saja ke depan ikhtiar kita semakin kuat, usaha juga semakin kuat, modal juga tentunya harus disiapkan teman-teman untuk lagi-lagi membooster brokoli yang sudah tersisa tunas-tunasnya saja supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Karena dibandingkan pemanenan pertama, biasanya brokoli untuk pemanenan di kedua, ketiga bahkan seterusnya itu kalau misalkan kita berikan pengocoran setelah pemanenan, biasanya itu ukuran kubisnya, ukuran brokolinya nanti bakal lebih besar atau bahkan lebih subur daripada brokoli yang telah dipanen pada pemanenan pertama teman-teman. Matahari mulai terbit, cahayanya mulai keluar, menambah kesegaran pada brokoli teman-teman. Lihat, luar biasa. Nah, adapun nanti manfaat pengocoran atau pemberian booster pasca panen itu biasanya itu dapat menjaga stabilitas tanaman brokoli yang sudah dilakukan pemanenan sehingga nanti berumur lebih panjang. Di satu sisi juga nanti bisa membooster tunas bagi calon brokoli yang akan dipanen di batch-batch berikutnya teman-teman, seperti itu.
Nah sahabat modal lembang bertani, alhamdulillah panen pagi ini sudah kelar. Tadi dimulai dari setengah 8 dan sekarang jam 10 sudah kelar. Sempat istirahat sejenak tadi. Dan hasil hari ini jelas 2 kali lipat lebih banyak dari hasil panen sebelumnya. Kalau sebelumnya itu dapat 2 kontainer setengah karung, hari ini kita mendapat sebanyak 5 kontainer teman-teman. Alhamdulillah ada 1 kali lipat peningkatan. Dan nanti insya Allah di panen ketiga kalinya insya Allah bakal lebih banyak lagi. Dan untuk teman-teman yang kepo dengan hasil panennya, stay tune terus di channel Muda Lembang Bertani. Alhamdulillah tuh udah sampai di gudang Sobat Muda Lembang Bertani. Sebanyak 5 kontainer. Ini 4 belum dibersihkan lagi, yang 1 sudah itu. Nanti selainnya akan dilakukan pengiriman. Biasanya pengiriman yang dilakukan untuk gudang di daerah sini itu ke pasar induk di daerah di antar kemana biasanya nih Kang? Ke Cibitung ya? Ya. Pasar induk di Bekasi di Cibitung teman-teman. Luar biasa. Sahabat Muda Lembang Bertani, alhamdulillah panen kelar. Datang ke gudang juga untuk menyaksikan timbangannya secara langsung juga udah barusan. Alhamdulillah hasil panennya itu notanya udah keterima. Ini ada 2 lembar nota karena panen kita sudah masuk ke batch kedua hari ini. Kalau yang sebelumnya itu mencapai hasil panen sebanyak 2 kontainer setengah karung, totalnya adalah 91 kilo, dengan harga per kilonya itu saat kemarin itu 10.000. Nah adapun hari ini panen kita menghasilkan hasil yang 2 kali lipat lebih banyak dari yang kemarin. Kalau kemarin 2 kontainer setengah karung, sekarang mencapai hasil panen sebanyak 5 kontainer teman-teman. Yes! Alhamdulillah 2 kali lipat lebih kita dapatkan hasil panen hari ini. Untuk panen pertama kemarin harga brokoli itu seharga 10.000 1 kilo. Adapun untuk panen kedua ini alhamdulillah naik setengah angka, yaitu 10.500. Adapun hasilnya juga panen kali ini lebih banyak. Dan harapan terbesar kami semoga di panen ketiga nanti hasilnya jauh lagi lebih banyak dengan harga yang semoga saja terus naik sampai nanti episode panen berakhir. Adapun tips, jangan lupa nanti setelah dilakukan pemanenan sebanyak, kalau kami di sini targetnya sebanyak 3 kali pemanenan atau 4 kali, baru nanti kita akan melakukan pengocoran lagi, pemberian booster supaya nanti dapat membooster tunas-tunas yang belum terpanen dan beberapa brokoli yang pada musim penanaman kemarin itu terkena kematian sehingga harus diayung. Oke sahabat Muda Lembang Bertani, terima kasih sudah stay tune terus sejauh ini di channel kami, channel Muda Lembang Bertani. Dan alhamdulillah terima kasih banget buat semua sobat tani yang sudah mendukung penuh kanal ini, baik hanya sekedar nonton, sekedar nge-like atau bahkan subscribe. Alhamdulillah terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya, berkat kalian channel ini akhirnya bisa berkembang dan hari ini telah berhasil memenuhi salah satu syarat diterima sebagai komunitas konten kreator, yaitu telah mencapai angka 1.000 subscriber. Terima kasih atas dukungannya dan jangan lupa untuk terus dukung kanal kami sampai benar-benar ilmu yang teman-teman dapatkan terkuasai dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, lalu subscribe, kemudian share supaya manfaatnya tersampaikan ke semua petani yang ada di Indonesia, terutama petani muda. Akhirnya salam Muda Lembang Bertani, salam petani muda mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.